Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, yakni Senin tanggal 12 Januari 2026, Bapak Ibu kita akan terlebih dahulu mendengar firman Tuhan untuk menguatkan kita dan supaya kita benar-benar boleh menjalani satu hari ini bersama dengan Tuhan dalam bimbingannya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita semuanya untuk bisa tidak hanya memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan yang kita sembah, tetapi lebih daripada itu, yakni mengasihi Dia melalui sikap dan perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan Allahmu, bukti kamu mengasihi Tuhan Allahmu adalah dengan caramu bersikap dan berperilaku kepada banyak orang. Terlebih ketika saudara boleh memenangkan jiwamu untuk bisa menjadi bagian berkat bagi banyak orang. Artinya, mengasihi Tuhan itu dengan totalitas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Makanya kitab Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saudara mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak pernah memperlihatkan bukti cinta kasih itu kepada banyak orang. Itu sebabnya melalui kitab Ulangan ini, Musa mengajak para jemaat, mengajak para bangsa Israel itu supaya benar-benar mereka mengasihi Tuhan Allahnya dan tidak gampang berpaling dengan ilah-ilah atau allah-allah lain. Karena banyak orang beribadah kepada Tuhan, tetapi jiwanya, hidupnya kadang-kadang lebih condong kepada hal-hal duniawi. Memuji Tuhan, bahkan selalu bersukacita dalam ibadahnya kepada Tuhan, tetapi ketika ada sesuatu hal, bahkan masalah, tantangan datang dalam hidupnya, maka kekuatan dunia ini selalu dia pakai untuk bisa menyembuhkan, bahkan untuk bisa memperingan kehidupannya. Makanya Musa mengajak bangsa Israel itu, ketika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka kamu harus totalitas, bukan setengah-setengah. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, apakah itu sebagai pendeta, sebagai sintua, atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang non-partohonan, pemusik, atau guru kor, atau apapun itu, mengambil bagian di tengah-tengah peribadahan di gereja, saudara tidak boleh setengah-setengah melakukannya. Saudara harus melakukannya dengan totalitas. Karena saudara mengabdi kepada Tuhan Allah, bukan kepada manusia. Saudara melayani Tuhan Allahmu, bukan melayani manusia. Ketika pun mungkin di tengah-tengah pelayanan kita mengalami ada hal-hal yang kurang dalam pelayanan kita, tetapi ketika kita benar-benar totalitas melayani Tuhan, maka saya pikir persiapan kita harus lebih baik untuk melayaninya. Bukan hanya ketika kita melayani lalu kita melakukannya, tidak. Tapi jauh sebelumnya.
Dan yang kedua, firman mengajak kepada kita supaya ketika kita totalitas mengasihi Tuhan Allahmu, maka kita tidak condong lagi kepada hal-hal duniawi. Kita tidak berpaling lagi kepada hal-hal duniawi. Kita tidak berpaling lagi pada dukun-dukun atau orang-orang pintar atau apapun itu, sehingga pikiran kita, hati kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Musa mengatakan demikian, mengasihi Tuhan Allah itu harus dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Segenap hatimu harus kau condongkan kepada Tuhan, bahkan segenap jiwamu itu sesuatu yang harus tertuju kepada Tuhan, ya. Kekuatan yang luar biasa adalah di dalam hati kita, bahkan jiwa kita, soul kita, memuji Dia dengan sepenuhnya, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan segenap kekuatanmu tidak dijumpai di situ bersungut-sungut, bermalas-malasan, bahkan mungkin dengan segenap kekuatan kita ketika ada pergumulan tantangan, maka kamu tidak patah hatimu untuk selalu datang kepada Tuhan. Makanya di awal-awal tahun baru ini kita diajak untuk lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan ada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan yang menopang kamu. Kalau ada hari ini kamu simpan kekuatan-kekuatan duniawi, kamu dalam nama Yesus kamu buang. Supaya hatimu tidak bercabang, hatimu tidak berbagi dua. Ketika pikiranmu bercabang, berbagi dua antara duniawi dengan sorgawi, maka kamu tidak akan bisa totalitas dalam mengasihi Tuhan. Itu diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, supaya bangsa itu benar-benar meyakini bahwa hanya Tuhanlah penolongnya, hanya Tuhanlah gembala hidupnya, hanya Tuhanlah kekuatannya, sumber kekuatan, sumber penghiburan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi penyembahan-penyembahan yang lain. Semua tertuju kepada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah aktivitasmu andalkan Tuhan. Kalau orang Batak bilang andaliman, andalkan iman gitu. Iman itu apa? Yang selalu tertuju kepada Kristus, kepada Tuhan. Ketika saudara benar-benar aku mengasihimu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, mulai sekarang di awal tahun ini, singkirkan kuasa-kuasa duniawi. Tapi dengan caramu mengasihi Tuhan, dengan sikapmu mengasihi Tuhan, dengan perbuatanmu mengasihi Tuhan, kamu yakin bahwa Tuhan menjadi pelindung dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami terus mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah perisai kami. Ketika kami boleh mengasihi Engkau dengan totalitas, maka secara langsung kami juga mengasihi saudara-saudara kami di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami mengasihi Engkau, maka tidak ada kebencian, kemarahan, kegeraman, bahkan iri hati, bahkan menyimpan dendam dalam hati kami. Karena kami tahu di tengah-tengah kami mengasihi Tuhan, ada pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus memberikan hidup kami kepada Tuhan, pikiran kami, jiwa kami. Dan Tuhan selalu mendahului kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai anak-anak kami. Dan biarlah kami terus di dalam Tuhan sepanjang hidup kami. Ketika di awal tahun baru ini, kami terus menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.